Denver Developmental Screening Test merupakan uji screening perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Penilaian berdasarkan aspek perkembangan yang terdiri dari 125 tugas dibagi dalam 4 sektor, yaitu perilaku sosial, gerakan motorik halus, bahasa, dan gerakan motorik kasar. Sebelum melakukan pemeriksaan, persiapan yang kita perlukan adalah yang pertama, tempat yang tenang atau tidak bising, bersih, dan juga tersedia meja dan kursi. Yang kedua adalah alat dan bahan. Karena pada pemeriksaan ini akan dilakukan pada anak usia 5 tahun, maka dibutuhkan alat dan bahan berupa ular tangga, kartu, kubus, dan kertas kosong. Ini adalah formulir Denver 2 yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini. Pada bagian atas formulir terdapat kolom yang harus diisi, yaitu nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, nama anak yang diperiksa, tanggal lahir, dan nomor rekam medis anak. Pada bagian atas tabel terdapat angka-angka yang menunjukkan usia anak dari 0 bulan sampai 6 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kotak di bagian bawah formulir, yaitu kotak tes perilaku. Kotak ini diisi berdasarkan kunjungan. Jika kunjungan pertama, maka diisi pada kolom 1, begitu seterusnya pada kunjungan berikutnya. Untuk mengisi kotak ini, amati perilaku anak selama tes perkembangan. Jika ada perilaku yang khas, tanyakan pada orang tua apakah perilaku tersebut adalah perilaku sehari-harinya atau tidak. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan tes Denver 2. Ada 8 langkah yang akan dijelaskan satu persatu pada video berikutnya. Ayo. Permisi. Iya, mari, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Silvani. Dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Ika, Dok. Oh, Ibu Ika. Halo, selamat siang, Adek. Ya, dengan Adek siapa ini? Namanya siapa? Eda. Namanya Eda. Biasa dipanggil siapa? Eda. Eda. Eda sudah sekolah? Udah. Sudah. Ibu ada yang bisa dibantu? Iya, Dok. Ini saya mau bawa anak saya buat check up saja, Dok, buat kontrol. Mau lihat dia nih sesuai tidak sama usianya dia, Dok. Soalnya kadang dia hiperaktif dan lain-lain, Dok. Selama ini mungkin di rumah ada kendala terkait dengan perkembangannya mungkin? Kendala sih tidak ada, Dok. Oh, tidak ada. Iya. Oh, jadi cuma mau periksa perkembangannya. Iya, cuma jadi mau periksa perkembangan saya. ya, siap. Jadi Ibu untuk pemeriksaan perkembangan anak kita biasanya menggunakan ini seperti ini, Bu. Jadi namanya itu tabel Denver 2. Jadi dalam tabel Denver 2 ini dia berisi beberapa poin yang seharusnya sudah bisa atau sudah dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan usianya. Oh iya, Dok. Jadi sebelumnya Ibu saya boleh minta namanya, Nama adiknya, ya. Dok, iya. Jadi anak Eda. Hana Waworende, Dok. Eda Waworende. Oke, tanggal lahirnya boleh Ibu? Tanggal 19 Juli, Dok, tahun 2015. Sekarang masuk 5 tahun. Oh, Dok, 5 kemarin. tahun, iya. Iya. Pasien anak Eda tanggal lahir 19 Juli 2015 dan tanggal pemeriksaan 21 Juli 2020. Umur anak dihitung dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Pada anak ini didapatkan umur 5 tahun 2 hari dan dibulatkan menjadi 5 tahun. Setelah umur anak didapatkan, tentukan garis usia pada lembar Denver 2. Ya, jadi Ibu berdasarkan umurnya, jadi anak Eda ini kan dia berumur 5 tahun. Jadi nanti saya menarik garis sesuai dengan umurnya, dalam hal ini adalah 5 tahun. Menarik garis sampai ke bawah, jadi nanti poin-poin ini yang akan saya tes atau saya lakukan pemeriksaan pada Eda. Oh iya, Dok. Jadi yang pertama saya isi dulu tanggal hari ini, tanggal pemeriksaan hari ini. Oke, jadi Ibu sebelum saya melakukan pemeriksaan ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan.
terkait dengan pemeriksaan personal sosial. Yang pertama di rumah, Eda sudah bisa mengambil makanan sendiri kalau misalnya disuruh. Sudah bisa dok. Ya, kemudian kalau gosok gigi, dia sudah tahu gosok gigi? Sudah dok. Biasanya tanpa bantuan atau dengan bantuan? Sekali-sekali sendiri, sekali-sekali masih dibantu dok. Kalau biasanya di rumah bisa bermain ular tangga, misal dengan teman atau dengan bisa keluarga, dok. Sama saya sama papanya juga bisa dok. Kemudian kalau sudah bisa berpakaian berganti sendiri bu? Bisa dok, tapi ya masih kami pakaikan lagi dok. Oh iya, masih dibantu. Iya, masih dibantu. Kalau gitu kita akan langsung ke pemeriksaannya dulu ya. Oke, kita lanjut pada pemeriksaan yang pertama. Oke, Eda, ibu dokter bisa minta tolong? Eda lihat di situ di kursi ada makanan, ibu dokter bisa minta tolong Eda ambil makanan bawa ke sini, taruh di atas meja ibu dokter, boleh? Oke. Angkat semua. Di sini boleh? Oke, makasih Eda. Kita lanjut pada pemeriksaan berikutnya. Eda di rumah sudah bisa sikat gigi sendiri? Ya, ibu dokter boleh minta Eda contohkan cara sikat gigi? Kasih contoh saja. Oke. Bagaimana cara sikat gigi kalau di rumah? Terus kumur-kumur? Oke, pintare. Kemudian yang berikutnya, Eda tahu ini apa? Ini apa? Ular tangga. Oke. Bisa bermain? Biasa bermain di rumah Kuseng? Bisa. Coba Eda bermain, ibu dokter mau lihat. Berapa itu? Angka berapa? Ya, coba langsung main. Berapa? Dari sini. Satu. Hitung. 4. Oke. Oke, kita lanjut pada pemeriksaan. Ya, kasih. Pada pemeriksaan berikutnya, di rumah sudah bisa berganti sendiri Keseng? Bisa. Coba biasanya gerakan untuk berganti bagaimana? Kalau Eda pakai baju bagaimana? Ibu dokter mau lihat. Terus kalau celana? Oke. Makasih Eda. Kita lanjut pada pemeriksaan berikutnya. Namun sebelum itu saya akan menginterpretasinya dulu ya Ibu. Ya, pertama ditaruh dulu di samping kiri dari kotak poin yang sudah diperiksa. Untuk skor penilaian, ada beberapa skor diantaranya, lulus diberi tanda P di depan kotak, gagal diberi tanda F, anak tidak mempunyai kesempatan diberi tanda NO, dan jika anak menolak diberi tanda R. Tetapi pada pemeriksaan anak dalam video ini, tugas dalam sektor dapat dilakukan dengan baik sehingga diberi nilai P atau lulus. Jadi Ibu, yang dimaksud di sini saya beri nilai P atau PES, artinya bahwa anak Eda dia bisa atau berhasil melakukan poin sesuai dengan umurnya. Dia yang berpatokan pada tabel Denver 2 ini. Seperti itu Ibu. Ya, kita lanjut pada pemeriksaan yang kedua ya Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya Eda, selanjutnya Ibu Dokter mau lanjutkan pemeriksaan Ibu. Ini saya mau lanjutkan pemeriksaan Iya, yang Dok. tadi ya. Eda, Ibu Dokter mau lanjutkan pemeriksaan. Ibu Dokter punya hadiah buat Eda. Tapi kalau misalnya Eda mau untuk ikut tes yang Ibu Dokter kasih, mau? Mau. Ibu Dokter punya hadiah untuk Eda. Ya Ibu, nanti saya mau lakukan melanjutkan pemeriksaan berdasarkan garis umur. Berdasarkan garis umur di sini ada beberapa poin juga yang akan saya lakukan pada adik Eda. Mau lihat apakah sudah sesuai dengan dia punya perkembangan usianya atau tidak. Oh iya. Oke, saya lanjut pada pemeriksaannya. Yang pertama di sini Eda, Ibu Dokter mau minta tolong Eda untuk ikut gambar-gambar yang nanti Ibu Dokter gambar ya. Nanti Eda ikut ya. Eda gambar, ikut yang Ibu Dokter gambar.
Iya, pintar. Satu lagi. Oke, iya. Selanjutnya, Eda lihat dari gambar yang ini, garis yang ini yang mana yang lebih panjang? Ini. Kalau kayak begini mana yang lebih panjang? Ini. Ini. Kalau kayak begini mana yang lebih panjang? Ini. Kayak begini? Ini. Sekarang Ibu Dokter mau minta tolong Eda untuk gambar orang. Eda sudah bisa gambar orang? Bisa. Oke, coba Ibu Dokter lihat. Ada gambar. Iya, iya, cantik, cantik. Rambut ya. Kita sini mana? Kaki. Oke, ya. Terima kasih Eda. Itu gambarnya cantik sekali. Jadi Ibu dari hasil pemeriksaan beberapa poin ini telah bisa dilakukan oleh Ade Eda. Jadi di sini saya kasih penilaiannya itu lulus untuk semua pemeriksaan karena Eda bisa melakukannya. Jadi memang pada usia dia harus sudah bisa melakukan semua poin-poinnya. Oh iya, siap. Terima kasih dok. Selamat siang Ibu. Selamat Di sini siang. nanti saya akan melanjutkan pemeriksaannya ya Eda ya. Iya. Dokter akan melakukan pemeriksaan bahasa. Jadi Ibu bagaimana di rumah? Lancar dok. Bicaranya Iya, lancar? bicara cepat sekali, lancar dok. Komunikasinya dengan anggota keluarga. Oh lancar dok, sama Lancar. mama papanya lancar sekali dok. Bisa dimengerti bahasanya. Bisa dok, bisa dimengerti. Bisa ya Ida ya? Nanti kakak dokter tanya-tanya buat Ida jawab sesuai dengan yang Ida tahu ya? Iya. Jangan main ini dulu ya, nanti baru lanjut. Oke. Ida, kakak dokter boleh tanya? Ida tahu warna-warni? Nah, coba Ida sebutkan 4 warna yang Ida tahu. Ayo. Merah, kuning, orange. Oke, Ida pintar ya Ida ya. Nah, kemudian Ida bisa nanti kakak dokter juga mau tanya untuk Ida mengartikan kata ya Ida ya. Misalnya gini, kalau Ida panas, Ida cari apa? Air. Cari air. Itu kalau Ida haus, Ida cari air. Kalau Ida lapar, makan. Kalau Ida dingin, Ida pakai apa? Kalau dingin, rasa dingin. Dingin, Ida harus pakai apa? Selimut. Pakai selimut. Oke. Ida kalau gitu, Ida sudah bisa menghitung. Coba Ida menghitung 1 sampai 5. Nah, kakak dokter punya kubus di sini, Ida. Nah, kakak dokter nanti mau kasih Ida untuk menghitung kubus. Coba Ida menghitung kubusnya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada 4 kubus. Terima kasih Ida. Lanjut lagi ya Ida ya. Nah, yang lanjutnya sekarang itu kakak dokter tanya lagi. Oh, kalau Ida lihat kuda itu besar, kalau semut itu kecil. Kalau Ida tahan panas, kalau Ida tahan api, maksud kakak dokter api itu rasanya apa? Panas. Kalau es, dingin. Oke, mantap. Kalau malam-malam Ida lihat apa? Ada apa di langit? Kalau siang? Oke. Nah, ini yang terakhir ya Eda ya. Eda tahu kalau rumah itu apa? Untuk apa? Berteduh. Oh, untuk berteduh. Iya, bagus. Kalau bulan, Eda tahu bulan itu apa? Yang di langit itu dia pada apa? Malam. Kalau bola Eda tahu itu apa? Itu dia bentuknya bagaimana? Bulat.
ulat. Oke. Biasa untuk anak-anak laki-laki atau perempuan yang main? Laki-laki. Kalau Eda tahu pagar itu seperti apa? Pembatas. Oh, pembatas. Terakhir ya, terakhir kalau pisang? Pisang itu buah berwarna. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Ibu, jadi dari pemeriksaan bahasa semua kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia berhasil untuk melewati dengan baik ya Ibu ya. Oh, iya Jadi dong. tidak ada keterlambatan dalam proses bahasanya. Terima kasih. Terima kasih dong. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Dok. Saya akan melanjutkan pemeriksaan Iya, Dok. untuk pemeriksaan terakhir tentang motorik kasar. Ya dok. Guna pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah anak Ibu berkembang sesuai dengan usianya atau Iya tidak. dok. Saya ingin bertanya, apakah di rumah dia sudah bisa jalan Bisa dengan baik, dok, jalan dengan baik dok. melompat? Bisa dok, sering main di rumah melompat-lompat dok. Jadi saya ada beberapa pemeriksaannya. Kita bisa mulai pemeriksaannya. Oh boleh dong. Eda, Eda, ke kanan dulu, ayo. Ibu. Kita berdiri. Jadi pertama kakak dokter mau Eda melompat dengan satu kaki. Boleh? Coba lompat. Oke, bisa. Kemudian sekarang Eda berdiri dengan satu kaki tapi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekarang Eda berdiri dengan satu kaki lah, tapi Eda hitung sampai 4. 1, 2, 3. Nah, sekarang Eda berjalan dengan tumit maju ke depan sampai 4 langkah. Bisa? 1, 2, 3, 4. Oke, stop. Stop. Sekarang mundur sampai 4 langkah lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang yang terakhir, Eda berdiri pakai satu kaki lah, tapi Eda hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tos. Bentar. Oke mas, mas. Oke. Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan untuk poin-poinnya tadi Adik Eda sudah dapat melakukan semuanya dengan baik, tidak ada keterlambatan dari hasil pemeriksaannya Ibu ya. Oh iya dok. Jadi dia lulus dok. Ya, jadi dia lulus. Dok, jadi bagaimana hasil pemeriksaan anak saya dok? Iya Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan Adik Eda sudah dapat melakukan semua instruksi. Jadi tidak ada keterlambatan dalam perkembangan Adik Eda sesuai dengan umurnya. Jadi untuk hasilnya normal Ibu ya.
Ya Ibu, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada dok, sudah cukup jelas semuanya dok. Ya Ibu, jadi terima kasih atas kunjungannya hari ini. Iya dok. Jangan lupa untuk membawa adik Eda lagi untuk kunjungan selanjutnya untuk diketahui perkembangan selanjutnya. Oh iya dok, terima kasih banyak Ya, dok. sama-sama. Ya. Salam. Terima kasih dok, Dadah. permisi.